Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ala syukur ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, kita berkumpul dalam suatu majlis yang majlis ini dikatakan majlis istighosah. Mudah-mudahan berjalan manakib, insyaallah berjalan dengan istiqomah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur yang pada hari sore hari kita rasakan. Mudah-mudahan nikmat ini menandakan cintanya kita kepada Allah yang selalu kepada hamba yang kita bersyukur. Dan kita tidak lupa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah SAW sangat cinta kepada umatnya. Sebelum beliau meninggal, beliau meminta dan memohon kepada Allah, tak lain tak bukan hanya mengingatkan umatnya yang tidak pernah berjumpa kepadanya. Inilah kecintaan baginda Rasulullah SAW. Jangan kita nodahi, jangan kita bikin Rasulullah kecewa. Ini adalah sebagai umat, kita sebagai umatnya, kita harus melepasi hidup kita untuk mendekatkan diri pada Allah dan merasakan cinta yang dalam kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu hadirin, sebenarnya terima kasih telah memberikan waktu pada saya walaupun singkat. Sebelumnya apabila persampaian saya ini, apa yang saya sampaikan kurang lebih kalau ada kata-kata yang tidak enak, tolong dimaafkan. Dasar pada Allah, saya mohon ampun. Saya akan menjelaskan masalah majlis. Keutamaan majlis ini banyak, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian. Majlis zikir, majlis salawat, majlis istighosah, majlis manakib, dan majlis ilmu. Semuanya itu membawa fadilah yang banyak besar. Kenapa saya bilang begitu? Orang yang bisa pergi majlis adalah orang yang paling mulia dan paling untung hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena apa? Tidak sembarang orang bisa pergi majlis, karena melangkahkan kaki untuk melakukan perbuatan yang baik itu sangat susah. Seperti kita keluar dari rumah mendapatkan hidayah dari Allah, orang tersebut bisa pergi ke tempat yang baik dengan ridha Allah. Dengan melangkahkan kakinya, dia bisa pergi ke semua majlis karena Allah memberikan hidayahnya, memberikan ridhonya, menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kita. Jadi kalau kita pergi majlis, pergi di mana ada majlis jauh dekat, siapa kiainya, siapa ustaznya, kita pergi. Karena apa? Di dalam majlis banyak ilmu yang kita tidak dapatkan. Karena apa? Di masa tua tidak ada masalah yang terlambat untuk menuntut ilmu. Ini di majlis inilah kita bisa dapat takarrub ilallah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal pelajaran-pelajaran yang kita ketinggalan di masa lalu, meninggalkan perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan jelek, menuju perbuatan yang baik, meninggalkan maksiat, meninggalkan segala hal yang tidak kita inginkan, kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir itu mengingat pada Allah. Seperti tadi Al-Mukarram Ustaz Putra, salah satunya adalah ilmu tentang masalah kematian. Karena kematian itu Ustaz Putra menjelaskan itu mengingat kita kepada Allah salah satunya. Dan kita sudah mendapatkan ilmu secara tidak langsung walaupun tidak pakai buku kitab. Inilah namanya ilmu. Di dalam majlis kita mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, ajak warga-warga kita pergi ke majlis. Mengajak seseorang pergi majlis, kita mendapat ganjaran pahala. Tidak rugi
apapun bentuknya majelis, apapun bentuk ustadznya, apapun materi yang diajarkan, disitulah kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan sebagai saksi kita hidup, sebagai saksi kematian kita di akhirat, amal jariah kita. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu, untuk pergi ke majelis, baik majelis kematian mau majelis apapun bentuk majelis, kita harus pergi. Jangan sia-siakan waktu kita yang 40 tahun ke atas, kita buang-buang waktu duduk tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita pergi majelis. Umur 40 tahun ke atas itu adalah salah satu ujian, adalah beban hidup kita mendekat diri kepada Allah. Karena 40 tahun ke bawah itu sudah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jauh dari Allah, jauh melakukan perbuatan yang tidak baik, yang baik semua yang tinggal, sholat kita yang tinggal, perbuatan zakat dan perbuatan apa, melakukan maksiat kita kepada Allah, puasa, sholat, semuanya yang ketinggalan masa lalu kita perbaiki, kita memperbaiki lebih baik lagi umur kita di umur 44 tahun ke atas. Karena umur 40 tahun ke atas adalah suatu bonus untuk ke-60-nya. Insya Allah dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi kita sendiri, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Mukarram Ustaz Putra untuk mengingatkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.